Kita masuk ke sharing pertama dulu ya bersama pembicara kita yakni Wilang dan juga Hibratul. Halo Wilang dan Hibratul. Halo Kak, halo Hibra. Halo. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik Kak. Baik. Hai Hibra, halo Hibra. Halo Hibra. Oh ini kayaknya saling mengenal gitu ya, Wilang dan Hibra ya? Ya, sudah lama banget kenal. Iya dong. Kenal banget gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan Kak Fitri buat memperkenalkan Hibra dan juga Wilang ya. Mungkin dari panitia bisa share CV dari kedua narasumber kita ini supaya kita lebih mengenal lebih dekat gitu. Siapakah sosok narasumber kita ini gitu. Oke, Hibratul Nagendra. Halo Hibratul. Ini panggilannya Hibra ya? Ya. Oke, Hibra. Sorry nih kayaknya saya ada bermasalah dengan kamera saya, jadi mohon maaf ya kalau misalnya gelap gitu. Nanti, oke, lanjut aja kali ya. Oke, jadi Hibratul Nagendra, panggilannya Hibra, usianya 8,5 tahun. Nah, Hibra ini sekarang duduk di bangku sekolah dasar. Apakah benar kamu sekarang masih di kelas 4, Hibra? Masih di kelas berapa nih Hibra nih? 4, nanti mau kelas 5 bulan Juli 2022. Wih, seru banget nih Hibra nih. Oke, Hibra juga tergabung di PKB MP Wulung Becik Salatiga. Kemudian juga sangat suka membaca buku, apalagi dunia astronomi, dan juga suka membuat desain digital. Wah keren nih, nanti bisa sharing juga ke kakak-kakaknya ya. Ini sendiri juga memiliki akun YouTube dan Instagram teman-teman. Jadi nanti kalian bisa sharing seperti itu ke Hibra ya. Oke. Nah, Hibra sama siapa tuh Hibra? Adekku yang sering berisik. Adiknya. Oh, sama mamahnya juga enggak di sampingnya? Ada nih, ada. Ya, halo Tante. Selamat Halo. Hibra ya. Oke Hibra, tadi kan Kak Wilang udah sharing pengalamannya mengenai penelitian apa yang sudah dilakukan, mungkin juga apa ya dampak efek positif dari penelitian itu tuh apa gitu. Mungkin dari Hibra bisa sharing atau mungkin dari mamahnya nanti bisa membantu menambahkan begitu. Hibra silakan untuk sharing mengenai penelitian yang udah pernah dilakuin, terus dapat idenya dari mana. Ya. Oke, halo Hibra. Ya saya ini. Oke, udah terlihat nih. Judulnya menarik ya, mobil tenaga petir dan matahari. Oke, silakan Hibra. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya Hibra. Umur saya 8 tahun. Saya kelas 4 SD. Saya homeschooling. Saya tinggal di Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ide tentang mobil tenaga petir dan matahari. Latar belakang hidup saya adalah karena saya sering melihat polusi udara di kota-kota besar, seperti di negara lain itu ya, yang disebabkan kendaraan dan pabrik yang mengeluarkan asap CO2 dan beberapa gas lain-lain yang berbahaya seperti udara dan membuat hujan asam yang berbahaya. Saya membuat desain mobil tenaga petir dan tenaga surya yang memiliki mesin penukan panas dan mesin pencampur panas dengan listrik. Cara mobil ini menghasilkan tenaga surya menjadi energi adalah dengan panel surya. Cara mobil ini menghasilkan tenaga petir menjadi energi adalah dengan panel listrik.
Mobil ini memiliki bagian yang menghantarkan energi panas dan energi listrik ke mesin. Pertama-tama panas dan listrik diolah menjadi bahan bakar di mesin pencampur panas dan listrik, lalu didinginkan di pelekar panas agar tidak terlalu panas. Pembuangan asap mobil ini tidak diperlukan karena asap yang dihasilkan mobil ini akan disimpan dan diolah kembali menjadi energi cadangan. Kalau bahan bakar mobil ini, kalau matahari dan petir nggak ada. Mobil ini dapat menjadi penemuan penting karena membantu lingkungan dan menghemat bahan bakar bensin yang dihasilkan dari fosil dan tidak menyebabkan polusi udara. Inspirasi ide dari mana? Saya mendapat ide karena saya melihat asap pembuangan kendaraan dan pabrik, sehingga saya ingin membuat mobil tenaga petir dan matahari agar tidak ada polusi udara lagi. Thank you. Keren sekali tadi judulnya dan juga penelitiannya luar biasa. Nah, Ada video, bentar, ada video lagi. Wah, boleh, silakan di-share videonya. Nih, diulangi dulu. Oke. Gini. Mobilnya kayak gini. Maaf ya kalau ketutupan gambar. Kalau ketutupan mobilnya dengan gambarnya. Belum. Belum. Oke, Hibra. Kak Fitri mau nanya nih, kenapa harus mobil, Hibra? Apakah Hibra emang suka mobil? Kendaraan lah yang suka. Oh, begitu. Ya. Terus selama penelitian itu dibantu sama mamahnya juga? Atau dibantu sama Kak Wilang? Atau ada mentor-mentor lainnya? Mikir dulu. Oke, mikir dulu. Gimana? Pak, kemudian sudah terbantu. Ini loh, pakai 3D Max. Pakai 3D Max. Oke, Hibra, kamu keren banget bisa ini. Udah dibantu, tapi PowerPoint-nya dibantu Mama. Dibantu Mama. Mamanya mungkin bisa say hello juga kepada kami. Halo Mama. Mamanya Hibra. Mamanya Hibra nggak kelihatan. Halo Tante. Halo. Tante nih, gimana nih? Kok bisa mensupport Hibra dengan luar biasa sekali gitu? Mungkin bisa sharing juga Tante. Hibra nih memang sebenarnya senang baca buku kan, terus karena baca bukunya itu macam-macam, banyak kan sih ke sains sama kendaraan seperti itu kan, terus juga suka desain, dia kadang suka ngide digambarkan di desain. Oke, luar biasa. Terus selama penelitian gitu Tante, apalagi Hibra suka mendesain gitu. Apakah ada dampak positifnya, Tante? Dampak positifnya, dia paling nggak dia kan agak susah bicara ya, suka susah untuk mengutarakan ide-idenya. Dia tuh, saya suka suruh dia coba lewat gambar, untuk dia bisa menggambarkan idenya, kemudian ditulis. Jadi dia punya ide bisa digambarkan dan sekalian juga belajar menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Positif saja di situ. Oke. Baik, terima kasih Tante. Saya untuk atur ya, sama-sama. Mungkin nanti bisa di ini ya teman-teman. Tadi kan Hibra juga kayaknya ada YouTube ya, channel YouTube ya. Nah, ya, ada channel YouTube-nya tentang beberapa apa? Karya yang beberapa karya Hibra sih, animasi, desain animasi dan 3D yang Hibra bikin ada. Nanti yang mau lihat juga ada. Boleh, ada kakak-kakak yang masih dikerjain. Masih ada satu project yang dikerjain. Bentar. Nanti kapan-kapan ditunjukin aja. Karena kan lagi Zoom.
Oke, siap. Nanti kakak-kakak yang lain bisa visit ke channel YouTube-nya ya. Oke, siap Hibra. Oke, mungkin tadi sharing dari dua narasumber dulu ya. Dari kakak-kakak yang lainnya silakan yang ingin bertanya. Saya buka nih sesi tanya jawabnya untuk kedua narasumber kita. Yang pertama Wilang dan juga Hibra. Seperti itu. Silakan teman-teman jangan malu, jangan takut karena kita kedatangan narasumber yang keren loh ini. Tri, aku mau ngobrol sama Hibra dong. Boleh, silakan Kak Suwanti. Halo, Suwanti, silakan. Halo, selamat pagi atau siang ya? Ini Selamat pagi menjelang siang. Oke, benar. selamat pagi menjelang siang Hibra. Oke, tadi kakak lihat kayaknya kamu tuh mendesain mobilnya itu sangat keren gitu ya Kak Fitri ya. Setelah tadi kita melihat PowerPoint-nya, nggak menyangka gitu loh. Usia seperti Hibra sudah bisa memikirkan sampai situ gitu kan. Ini suatu apresiasi dari Kak Swanti untuk Hibra gitu. Nah, yang mau Kak Swanti tanya nih, kan Hibra kan usianya masih 8,5 tahun ya? Betul? Ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Hibra tuh aku mau bikin ini, aku mau mendesain ini gitu. Kira-kira ada apa sih, suatu hal apa sih yang mau membuat Hibra tuh mau membuat mobil seperti tadi gitu. Kak Swanti mau dengar dari Hibra. Kira-kira kenapa? Oke, silakan Hibra. Mobilnya itu. Kenapa Hibra mau bikin desain mobil itu? Ini loh. Rasanya. Ini loh, kan ada itu ya kids conference dulu banget ya. Iya, alasannya kenapa bikin desainnya mobil itu? Ya, karena sebelum conference webinar ini dunia itu alasannya kayak gini. Ya, alasannya kayak gini. Kayak gini loh. Maksudnya dan itu kan sembarang bikin, kan sembarang mikir. Pendapat dari mana? Kenapa alasannya Hibra punya pikiran ingin membuat mobil kecil dan itu kan Hibra bukan punya alasan, tapi karena disuruh mama kan dulu itu ada kids conference itu, makanya suruh buat lalu dibuat aja pakai 3D Max. Ada juga yang warnanya merah. Alasannya Hibra bikin kepikiran tenaga kecil dan matahari. Kenapa mau bikin mobil seperti itu? Itu karena dia sangat sering melihat polusi di udara, karena nanti CO2 itu kan bisa merusak lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu berguna buat melindungi matahari ini dari sinar matahari. Nah, kalau sinarnya itu udah hilang selamanya, makanya ini nggak akan terlindungi dan akan hancur semuanya. Sinar matahari coba mengeluarkan apa? Banyak Pak. Ada itu mengeluarkan sinar ultraviolet. Nah, sinarnya itu sangat berbahaya, tapi bisa terlindungi berkat lapisan ozon. Nah, daerah yang terkena kerusakan lubang lapisan ozon adalah khususnya di kutub utara dan kutub selatan, Antartik dan Arktik. Nah, karena itu Hibra mau buat mobil kayak gitu. Oke, Kan begitu. ngomongnya tentang Halo Oke. Kak Suwanti. Oke Hibra, terima kasih atas penjelasannya. Sungguh luar biasa ya, sama-sama.
Oke. Tidak banyak loh anak seumuran Hibra tuh bisa berpikir gimana caranya biar polusi di Indonesia ini bisa berkurang gitu. Benar Hibra banget. salah satu dari sekian juta seumuran bisa memikirkan itu gitu. Semangat ya Hibra. Iya, terima Oke, kasih. teman-teman yang lain bisa kasih applause juga gitu kepada Hibra dan juga Wilang gitu. Karena keren sekali mengenai ide-idenya gitu. Bisa terpikirkan gitu, bahkan bisa mind blowing. Kok bisa ya Hibra bahkan Wilang juga mendapatkan ide penelitian yang luar biasa seperti itu. Oke, kita beralih ke Hibra. Halo Hibra, di manakah dirimu? Halo, di sini. Halo Hibra, cita-cita kamu nanti mau jadi apa Hibra? Animator. Animator. Digital. Animator digital 3D. 3 dimensi. Jadi animator. Oke, semoga terwujud ya Hibra ya, ditunggu karya-karyanya ya, kakak-kakaknya Ya. bakal nunggu. Ini cita-citanya udah terwujud kok. Alhamdulillah ya, udah terwujud ya. Nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi biar kakak-kakaknya juga bisa melihat karyanya Hibra, begitu? Oke? Oke, dari keempat narasumber kita tadi, mungkin saya bisa membantu menyimpulkan ya hasil diskusi kita pada siang hari ini seperti itu. Bahwasanya dalam sharing berani berkarya dan mewujudkan masa depan itu dapat dimulai dari usia dini gitu. Tentunya dengan bimbingan, juga dukungan yang tepat, yang mana nanti dapat membuat anak-anak nantinya menjadi lebih berkembang, terutama di abad ke-21 ini banyak sekali keterampilan yang perlu kita peroleh seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau dari Bu Wido bisa menyampaikan pesan bagi kami calon guru tentunya bagaimana menghadapi generasi muda pada abad ke-21 ini. Oke, jadi terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih ya untuk teman-teman Wilang, Kinas, Wisdan, sama Hibra. You doing great today. Nah, ini closingnya untuk para calon guru, terutama untuk yang ikut pembelajaran inovatif. Tugas UASnya adalah, kan saya sampaikan bahwa ini adalah rangkaian dari perkuliahan kalian. Pertanyaannya simple begitu, dan nanti itu silahkan dijabarkan dalam bentuk refleksi yang mendalam, yang di situ sebenarnya ada rancangannya. What will you do kalau kamu itu mendapatkan murid Wilang, Hibra, Kinas, dan Wisdan? Rancangannya kayak apa untuk mementori anak-anak seperti ini? Karena itulah tugasmu untuk mengantarkan ya. Jadi menjadi guru adalah tugasnya itu memfasilitasi, mengantarkan anak-anak untuk meraih masa depannya, memaksimalkan potensinya untuk meraih masa depan dunia loh gitu. Dunia loh. Jadi anak-anak seperti Wisdan, Kinas, Hibra, Wilang in future itu akan jadi orang-orang yang karyanya akan dipakai di dunia. Nah, guru itu karyanya lebih dipakai lagi karena kalian adalah embrionya, rahimnya. Kalian rahimnya, kalian adalah ujung garda terdepannya. Jangan sampai anak-anak seperti ini nggak ada gurunya gitu loh. Sekolah nggak bisa memfasilitasi, itu so sad gitu. Kalau kalian tadi dengar kata-kata mamanya, nggak ada satupun yang menyebutkan nama sekolahnya yang memfasilitasi. Karena memang sekolah saat ini belum benar-benar bisa menyentuh secara personal seperti itu. Hibra sama Kinas itu homeschooling. Wilang itu sekolah ya formalitas, dia banyak belajarnya di tempat lain.
Wisdan saya rasa juga sama. Anak saya rasanya juga sama. Anak saya belajarnya sama Velsi, enggak sama guru sekolah. Jadi ada gap yang besar ini yang sebetulnya menjadi lahan kalian nanti. Kalau ingat Mas Anton kemarin cerita kita di era mana dengan STEAM kita akan seperti apa. Nah, saya ingin para calon guru, terutama ini juga untuk teman-teman yang walaupun nggak ikut Innov ya, saya tahu ada banyak, terutama yang dari luar Jawa, kalian, nah di seminar pendidikan juga kemarin kan sudah digaungkan gitu ya, bahwa kita Indonesia ini kaya, kita punya banyak potensi. Guru juga sama. Kalian ujung tombak yang membuat anak bisa mengeksplorasi apa yang ada di dalam dirinya. Anak itu punya api di sini. Kalau mereka tuh korek api itu, mereka tuh pentolannya itu, atau kalau bahan bakar mereka tuh tabung gasnya gitu. Nah, tugas guru apa? You lightening up. Kamu yang menyalakan, cetek gitu. Bakar aja, dia akan terbakar sendiri. Gitu. Nyalakan api itu. Nah, gimana caranya? Desainlah itu bagi yang ambil mata kuliah saya, tugas UASI itu. What will you do kalau kamu ketemu anak-anak seperti ini? Boleh spesifik ambil. Aku udah nggak peduli lagi ini Innov biologi atau Innov apa. Boleh spesifik. Kalau aku adalah mentornya Kinas, yang aku mau lakukan adalah tek buat rancangannya. Pembelajaran model apa yang mau kamu berikan? Karena banyak sekali anak-anak yang seperti ini yang tidak terfasilitasi. Ada satu lagi, bagi yang ada di Jogja, saya buka PSL mengajar. Ini untuk charity ya, untuk anak-anak di sekitaran PSL yang miskin kota begitu, yang tidak bisa membayar mentor, tidak bisa ikut teman belajar seperti Wisdan, Kinas dan Hibra gitu. Kalian boleh mengambil bagian mengajari mereka setiap hari jam 12 sampai jam 14 di PSL yang ada di Jogja. Silahkan hubungi saya habis ini. Gitu. Saya mau cari bibit-bibit anak-anak seperti ini juga dari teman-teman yang tidak bisa mendapatkan fasilitas. Kita mau Indonesia maju bareng-bareng kan. Sepertinya aku juga akan ikut mengajar. Tapi Okay. kalau waktu sekolah menyanggupi, saya akan ikut PSL mengajar. I already told your mom, you will. Oke, gitu ya Mbak Fitri dari saya. Terima kasih. Itu tugasnya nanti saya akan masukkan ke LMS. Baik, terima kasih Bu. UASnya enak banget ya. Iya nih, santai ya, tetapi banyak tantangannya gitu. Apalagi di UAS gitu kan, kita disuruh merancang bagaimana cara mementoring gitu kan, terutama menjadikan guru sebagai fasilitator. Yang memantik tadi, yang menyalakan api. Gitu. Itu note ya teman-teman ya, harap dicatat, jangan sampai kelewatan. Apalagi boleh loh dalam bentuk, nggak harus bentuk RPP, sorry ya, ini bukan bentuknya RPP. Bentuknya adalah cerita. If I, jadi bentuknya cerita. Boleh agak lebih dikit ya, boleh berimajinasi ya, boleh. Boleh. Siap. Yang penting jangan lupa untuk mencantumkan rancangannya tadi ya, Bu. Yes, rancangannya tersembunyi di situ, yang penting cetol gitu ya, boleh. Baik, terima kasih Bu Wido atas tugasnya, begitu ya. Terima kasih juga untuk narasumber yang luar biasa, ada Wilang, Hibra, Wisdan dan juga Kinas. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang tidak sengaja seperti itu. Saya memohon maaf kembali. Dan saya akan menyerahkannya kepada MC kita, yakni Kak Uus. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semangat selalu.